Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini Ibu berharap kalian tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat menerima materi pada pagi hari ini. Baik, materi pada pagi hari ini sama dengan minggu kemarin, yaitu dengan kompetensi dasar menelaah struktur dan kebahasaan cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu kalian dapat menentukan pola pengembangan dari struktur teks cerita fantasi dan menentukan tahapan alur teks cerita fantasi. Baik, yang pertama, pola pengembangan struktur cerita fantasi. Dari struktur orientasi dapat dikembangkan dari deskripsi latar. Jadi mengembangkan orientasi itu dari deskripsi latar. Contohnya, jika rumah bergaya kerucut menyambut mataku. Ketika memandanginya satu persatu, ternyata rumah itu memiliki model yang sama. Nah, ini dikembangkan orientasinya dikembangkan melalui deskripsi latar, yaitu tempat tiga rumah bergaya kerucut. Kemudian yang kedua dikembangkan dari pengenalan tokoh. Contohnya, alien itu berhidung mancung, dengan hidungnya yang menjulang ia mengendus sekeliling kota. Itu dikembangkan dari mengenalkan tokoh secara fisik. Kemudian yang ketiga dikembangkan dari pengenalan konflik atau masalah. Kau harus membawanya kembali. Reza berteriak, kalem kabut. Aku gugup, bingung, tak tahu apa yang harus kuperbuat. Jadi pengembangan berdasarkan struktur orientasi ada tiga, yaitu dikembangkan dari deskripsi latar, dari pengenalan tokoh dan pengenalan konflik. Kemudian pola pengembangan dari struktur komplikasi. Yang pertama dikembangkan dengan menghadirkan tokoh lain. Di sini contohnya, tiba-tiba seorang alien berukuran lebih besar datang. Perutnya buncit dan bibirnya berwarna merah. Kemudian yang kedua dikembangkan dengan mengubah latar. Dimana contohnya laut yang tadinya tenang dan berwarna biru muda kehijauan bergelombang berbunyi. Gerakan air itu menandakan sedang ada yang terjadi di dunia samudra. Awalnya laut itu kelihatannya tenang, tetapi tiba-tiba menjadi berwarna merah muda kehijauan dan bergelombang berbunyi. Kemudian yang ketiga dikembangkan dengan melompat pada zaman yang berbeda. Contohnya di sini, di tengah asik mengamati candi, tiba-tiba bumi bergoncang dan belum. Saya terdorong ke sebuah tempat pemilau yang serba keemasan. Begitu. Jadi di komplikasi juga ada tiga pola pengembangan, yaitu menghadirkan tokoh lain, mengubah latar, dan melompat pada zaman yang berbeda. Kemudian dari struktur yang ketiga yaitu resolusi atau penyelesaian. Di sini juga ada tiga pola pengembangan, yaitu dikembangkan dengan lompatan waktu. 2 tahun kemudian, Darta telah sampai di galaksi Andromeda dan bertemu dengan Ozzy. Kemudian dikembangkan sebab akibat yang unik. Setelah saya menyebutkan semua perilaku yang pernah saya lakukan, pintu terbuka. Nah, kemudian yang ketiga dikembangkan dengan surprise atau kejutan. Nah, jadi di pola pengembangan struktur teks cerita fantasi, dari orientasi itu ada 3, komplikasi ada 3, dan resolusi ada 3 pola pengembangan. Kita lanjut ke tahapan alur. Tahapan alur ini ada 4, yaitu pengenalan, munculnya masalah, dan resolusi atau penyelesaian. Nah, di sini tahapan alur yang pertama adalah pengenalan latar dan tokoh atau disebut orientasi. Di situ contohnya Ani dan Ana, mereka merupakan saudara kembar, tapi mereka tidak tinggal bersama. Ani tinggal bersama neneknya di desa, sedangkan Ana tinggal bersama kedua orang tuanya di kota. Di sini mengenalkan tokoh Ani dan Ana, latarnya di desa dan di kota.
Setelah itu, tahapan alur yang kedua adalah munculnya masalah. Contohnya, suatu hari mereka bertemu di rumah nenek. Ani iri melihat penampilan Ana yang sangat mewah, sedangkan ia penampilannya sangat biasa. Ani juga merasa iri karena ia diasuh oleh neneknya, bukan orang tuanya. Awal munculnya masalah karena Ani merasa iri melihat Ana yang hidupnya mewah dan diasuh oleh kedua orang tuanya langsung, sedangkan Ani hanya diasuh oleh neneknya. Itu munculnya masalah. Kemudian tahapan alur yang ketiga, puncak masalah atau klimaksnya. Oke, melihat munculnya masalah tersebut, klimaksnya Ani marah dan tidak mengakui Ana menjadi saudaranya karena Ani merasa bahwa orang tuanya itu pilih kasih. Kenapa aku tidak diasuh oleh kedua orang tuaku? Kenapa hanya Ani saja yang diasuh oleh kedua orang? Hanya Ana saja yang diasuh oleh kedua orang tua. Begitu puncaknya, akhirnya Ani marah dan tidak mengakui Ana menjadi saudara kembarnya. Setelah itu resolusi, penyelesaian. Setelah masalah itu memuncak, pasti ada penyelesaiannya. Di sini contohnya, Ani ditemui kedua orang tuanya dan menjelaskan alasan orang tuanya diasuh oleh neneknya. Setelah mengetahui penjelasan dari orang tuanya, Ani akhirnya sadar dan mau baikan dengan Ana dan mengakui Ana menjadi saudara kembarnya. Jadi itu tahapan alur dari sebuah cerita. Baik, setelah mempelajari materi tersebut, tugas hari Selasa 8 September 2020 yang pertama, kamu tentukan pola pengembangan struktur teks cerita fantasi kekuatan ekor biru nataga. Kerjakan seperti contoh yang ada di slide sebelumnya. Kemudian yang kedua, identifikasikanlah tahapan alur dalam teks cerita fantasi yang dengan dimensi alfa. Kerjakan seperti contoh yang ada di slide sebelumnya. Ya, jadi yang pertama, kamu tentukan pola pengembangan, misalnya dari orientasi. Dari orientasi di cerita fantasi kekuatan ekor biru nataga itu kira-kira menggunakan pola pengembangan apa? Kemudian komplikasi juga seperti itu dan resolusi juga seperti itu. Tunjukkan kalimatnya. Ya. Setelah itu yang kedua, kamu tentukan tahapan alurnya. Nah, jadi di mana kamu tentukan pengenalan tokoh kalimatnya itu yang mana. Ya. Tunjukkan kalimatnya, jangan hanya kalian tulis orientasi, pengenalan masalah, puncak masalah, dan resolusi. Jangan seperti itu, tapi harus ditulis dengan contoh kalimatnya. Ya, jadi gini, nanti kalau kalian masih belum paham, kamu bisa menghubungi Bu Mel, bisa japri Bu Mel untuk menanyakan mana yang belum kalian pahami, ya. Nah, jadi sekian materi pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.